Nah, oke, di depan kita mau belok kiri, mau masuk ke kiri ya, dan kendaraan di depan udah mulai melambat. Kita ngantri, jangan terburu-buru dan perhatikan spion kiri ya. Ingat, setiap mau belok itu kita perhatikan spion arah kita mau belok ya. Kalau kita mau belok ke kanan, kita perhatikan spion kanan. Belok ke kiri, perhatikan spion kiri. Jangan lupa perhatikan juga spion tengah ya. Dan jangan lupa kasih sen setiap sebelum mau belok ataupun mau menepi ataupun mau berhenti ya, terutama di jalanan yang lumayan lalu lintasnya agak sibuk ya, kayak gini. Ini kan di dekat pasar ya, lumayan sibuk lah ya. Nah, salah satu kunci keselamatan di jalan raya saat kita mengemudi itu ya, selain kondisi kendaraan sama perangkat-perangkatnya harus dalam kondisi prima ya, juga yang paling penting itu adalah spion dan lampu sen ya, karena itu adalah patokan kita supaya nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan ya, kayak kita mau belok, kita mau berhenti lupa ngasih sen atau nggak ngelihat spion, itu bahaya banget ya. Nah, kenapa gue sering sebut spion tengah atau kaca tengah, yaitu fungsinya buat mantau kendaraan di belakang kita ya. Jadi ketika kita mau berhenti melambat itu maksudnya penting banget ngelihat spion tengah. Takutnya di belakang kita tuh nggak siap, karena misalkan kita ya tiba-tiba gitu melambat ya, amit-amit ya, jangan sampai melambat atau berhenti tiba-tiba di jalan yang lagi ramai, itu bahaya banget ya. Nah, dengan ngelihat spion tengah tuh ya, jadinya kita bisa ngasih tanda ke kendaraan di belakang kita bahwa kita tuh mau menepi atau mau belok. Sama halnya kayak fungsi spion kanan kiri juga ya, cuman ya kalau spion tengah tuh lebih fokus ke kendaraan di belakang ya. Jadi kita bisa ngasih aba-aba kayak lampu hazard, kayak lampu sen juga ya, atau karena kita mau berhenti atau karena kita mau menepi ya. Nah, terus misalkan kita mau nyalip nih, jadi selalu pantau spion kanan ya, karena kita harus menyalip itu harus selalu dari kanan ya. Jadi spion kanan juga kendaraan dan situasi di jalan di depan itu memungkinkan enggak nih, kayak gini nih, kita tadi kan terlihat lengang sepi ya, ternyata ada mobil mau keluar dari kiri. Kalau kita tiba-tiba nyalip ya otomatis bakalan terjadi kayak bentrok gitu ya. Nah, kayak mau nyalip ojol, nyalip angkot tuh, karena mereka tuh jadi ya sebagian dari ojol tuh kayak jadi Land Hogger. Aduh, mbak lewat udah kayak Pragawati, lama banget ya. Nah, disitulah contohnya fungsinya kita harus sabar ya, ngehadapin berbagai macam karakter orang di jalanan dalam berkendara dan menggunakan jalan umum ya. Nah, terutama angkot dan ojol ya, kayak gini tiba-tiba dia berhenti nurunin orang ya, kita kan otomatis harus berhenti ya, jangan maksa buat nyalip ya. Kalau kondisinya nggak memungkinkan, kita sabar aja, kita tungguin ya, karena mau nyalip juga percuma. Di depan sana juga di kanan ada jalan keluar tuh, terus kendaraannya juga lumayan ngantri, lumayan ya ginilah. Kita sabar aja sampai cukup space dan kondisinya bisa ya buat nyalip ya, karena ya seperti yang gue bilang tadi ya, kita di jalan tuh harus sabar dan mengutamakan keselamatan ya. Nah, kayak gini nih pentingnya jaga jarak sama angkot ya. Tiba-tiba dia berhenti lagi ya, dan karena kondisi udah lenggang ya kita salip aja gitu ya. Pokoknya bus, angkot, ojol tuh ya perlu banget diwaspadai ya, karena ya gitulah, mereka suka tiba-tiba gitu ngambil jalan atau berhenti ya, kayak gini tiba-tiba dia nyamping menepi, nggak ngasih sen ya. Terus kayak ada tipe pengendara bapak-bapak kayak gini nih yang gel kanan kiri, jadi bikin kagok kita juga ya, tiba-tiba berhenti kan tuh gitu teman-teman.
Ya intinya tetap waspada dan sabar kalau di jalan ya. Dan kayaknya segitu aja untuk dashcam video vlog kita kali ini. Terima kasih yang udah menyimak dan jangan lupa mampir di video Om Gamers Driving berikutnya. Semoga bermanfaat dan tetap safety driving. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.